Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Mari kita kembali belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku pada pembelajaran yang kelima dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Menjelaskan bagian tumbuhan yang bisa dimakan. 2. Membuat kalimat pujian. 3. Melakukan penjumlahan dengan cara susun dan mendatar. 4. Menjelaskan aturan merawat tanaman. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Singkong ini yang dimakan adalah akarnya, sedang tebu yang dimanfaatkan untuk dimakan adalah batangnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada berbagai macam makanan. Ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, buah-buahan. Kemudian coba lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Nah, dari beberapa jenis makanan ini manakah yang berasal dari tanaman? Yaitu jagung. Kemudian nasi, ini berasal dari padi. Kemudian tempe, ini berasal dari kedelai. Kemudian es krim ini dibuat dari santan. Santan itu berasal dari kelapa. Nah, kemudian ada buah-buahan. Nah, jadi dari berbagai macam makanan di sini yang terbuat dari tanaman adalah jagung, nasi, tempe, es krim, dan buah-buahan. Ada juga ini susu, tapi susu tidak semua terbuat dari tanaman. Susu bisa berasal dari hewan, bisa juga dari tanaman. Misalnya yang berasal dari tanaman adalah susu kedelai. Lalu coba kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ada nama tanaman dan ada bagian dari tanaman. Kemudian tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Jeruk. Apa bagian tanaman yang dimakan? Yaitu buahnya. Kemudian singkong. Yang dimakan adalah akarnya. Kemudian kangkung. Yang dimakan adalah daunnya. Kemudian
tebu yang dimakan batangnya. Lalu ada sawi yang dimakan daunnya. Kemudian di sini ada bunga kol yang dimakan bunganya. Kemudian padi yang dimakan bijinya. Lalu kedelai yang dimakan juga bijinya. Anak-anak, berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Tepat sekali, yaitu ada tempe, ada tahu, ada kecap. Makanan-makanan ini terbuat dari kedelai. Anak-anak, sekarang membuat sayur sup bersama ibu. Mari kita baca bersama. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Kemudian dari cerita ini, tulis 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Misalnya, sayur sop buatan ibu lezat sekali. Kemudian ibu memang pandai membuat sayur sop. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, sekarang banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Ini adalah menghitung atau menyelesaikan penjumlahan dengan cara mendatar. Dari mana kita dapat 49? Nah, kita menjumlahkan. Untuk menjumlahkan satuan ditambah dengan satuan, puluhan ditambah dengan puluhan. Di sini 23 satuannya adalah 3. 26 satuannya 6. Jadi yang ditambahkan dulu adalah satuan ditambah satuan. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kemudian puluhannya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Lah, cara penyelesaian lainnya yaitu dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Kita tulis seperti ini. Yang kita tulis dulu adalah bilangan 23. Kemudian di bawahnya kita tulis bilangan 26. Kemudian kita jumlahkan atau kita tambahkan satuan ditambah satuan. Berarti 3 ditambah 6. Hasilnya 9. Kemudian 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Anak-anak, coba kalian cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah.
hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Anak-anak, dari bacaan tersebut, apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Yaitu menanam sayuran dalam pot. Jadi inilah cara Ibu dan Dayu merawat tanamannya dengan cara menanam sayuran itu dalam pot. Lalu bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Yang dilakukan mereka yang pertama adalah menyusun pot berjajar di atas rak. Selain itu, mereka juga menggantung pot. Itulah dua cara mereka mengatur tanaman sayuran di rumahnya sehingga membuat rumah lebih indah. Anak-anak, perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitar rumahmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Cobalah berlatih mempraktekkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh. Nah, contohnya ini ada gambar seperti ini. Kemudian kalimat pujiannya adalah ini. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Kalau ada gambar ini, bagaimanakah kalimat pujiannya? Misalnya, rajin sekali Pak Tani menanam padi. Padinya tumbuh dengan subur. Kemudian jika ada gambar ini, bagaimanakah kalimat pujiannya? Nah, misalnya ini, pandai sekali Siti merawat bunga. Bunganya mekar sangat indah. Kemudian gambar ini bagaimana kalimat pujiannya? Misalnya, Dayu memang pandai menata bunga. Bunga itu terlihat bagus sekali. Nah, anak-anak, inilah contoh kalimat pujian sesuai dengan gambar. Anak-anak bisa berlatih membuat kalimat pujian yang lain dengan dibimbing oleh ayah atau ibu di rumah. Kemudian coba anak-anak perhatikan soal ini. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, sekarang cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu gambar bunga mawar milik Siti, yaitu sebanyak 43. Ini adalah puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Satuannya 3, berarti 43. Kemudian bunganya Dayu di sini adalah 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Kita gambar sama banyak miliknya Siti, kemudian ditambah 2. Jadi seperti ini. Sama seperti punyanya Siti, bunganya puluhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian satuannya di sini kalau Siti itu 3, kalau Dayu berarti 3 ditambah 2 ada 5.
sehingga diperoleh penjumlahan 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama, kerjakan LKS halaman 76 nomor 1 sampai 5. Ingat yang dikerjakan yang evaluasi pembelajaran 5. Kemudian yang kedua, kerjakan buku paket halaman 135 sampai 137 nomor 1 sampai 5. Perhatikan, tidak usah digambar. Jadi gambarnya tidak usah digambar. Anak-anak, jika kalian belum jelas atau masih bingung baik tentang materi pelajaran hari ini maupun tugas, anak-anak bisa bertanya lewat WA grup. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Seperti biasa, Bu Ani berpesan anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.